Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 7 Oktober 2024. Hari ini kita bersama-sama memperingati Santa Peran Maria Ratu Rosario yang dilakukan pada bulan Oktober minggu pertama setelah minggu pertama. Devosi kepada Bunda Maria sudah sangat populer di antara orang-orang Katolik, di mana dalam kesempatan itu orang-orang dengan berdevosi kepada Bunda Maria merenungkan peristiwa-peristiwa sejarah keselamatan, peristiwa gembira ketika Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, dan akhirnya Yesus lahir. Peristiwa sengsara, merenungkan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa mulia, merenungkan kebangkitan Yesus dan permuliaan Maria, dan sekarang ditambah dengan peristiwa terang. Dengan berdoa rosario, kita menghormati Bunda Maria yang punya peran penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Ketika ia menerima tawaran keselamatan yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Gabriel. Bacaan hari ini yang menjadi titik permenungan kita. Bacaan pertama dari surat kepada orang Galatia bab 1 ayat 6 sampai 12. Paulus menegaskan kepada jemaat yang cepat berbalik dari Allah. Padahal yang disampaikan Paulus bukan dari manusia, melainkan yang diterima dan diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Paulus mengajak umat kembali mengikuti ajaran-ajarannya. Dari bacaan Injil, kita akan mendengarkan perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Digambarkan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, jatuh ke tangan penyamun, dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan setengah mati. Kemudian lewatlah seorang imam, melewati dari seberang jalan. Demikian pula seorang Lewi melihat orang itu melewati dari seberang jalan. Yang ketiga,
Datanglah orang Samaria. Ketika melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia menolong dan membawa ke penginapan dan berjanji akan mengganti perawatan atas orang yang kena samun itu. Dan pertanyaan terakhir dari Yesus, dari ketiga orang, siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan orang yang bertanya kepada Yesus menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan akhirnya Yesus berpesan, pergilah dan berbuatlah demikian. Saudari-saudaraku terkasih, lewat surat kepada orang Galatia, kita diingatkan bahwa Injil yang kita terima berasal dari Allah, maka kita harus tetap berpegang teguh pada Injil itu. Dan jangan cepat berbalik karena tawaran-tawaran dunia. Sudahkah hidupku aku dasarkan pada sabda-sabda Tuhan? Dari Injil kita menemukan titik-titik permenungan. Pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Seharusnya kita ubah pertanyaannya menjadi, aku menjadi sama bagi siapa? Karena kalau kita berbicara, siapakah sesamaku? Kecenderungan kita adalah menjawab kelompokku, orang-orang yang sependapat dengan aku, ataupun orang yang sebangsa, selingkungan, seagama. Kalau kita bertanya, aku menjadi sama bagi siapa? Jawabnya ada dalam perumpamaan. Imam dan Lewi adalah petugas-petugas dalam bait Allah. Dan ketika mereka akan memimpin ibadat, menghantar persembahan, salah satu syaratnya tidak najis. Dan orang yang kena darah itu menjadi najis. Maka Imam dan Lewi, dugaan saya, mau pergi ke Yerusalem untuk membawakan persembahan, memimpin ibadat, maka tidak boleh najis. Maka kedua orang ini takut kena darah si korban, maka ia mending meminggirkan diri terus berjalan demi ibadat yang mau dipimpinnya. Sedangkan orang Samaria yang notabene adalah musuh atau tidak termasuk dalam kelompok orang-orang Yahudi, melihatnya dengan belas kasih. Maka ia merawat dan membawa ke penginapan agar dirawat lebih lanjut.
Ia tidak berpikir, siapakah dia? Tapi dia membutuhkan pertolonganku, maka aku tolong. Dengan demikian, orang yang kena rampok sesama bagi orang Samaria itu maka kita boleh bertanya, aku menjadi sama bagi siapa? Siapapun juga tanpa kecuali yang memerlukan bantuanku adalah sesamaku. Kita perlu menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, siapapun itu juga. Maka mari kita bangkitkan semangat kasih, semangat berbagi tanpa memperhitungkan siapa dia. Pada bulan misi MSF ini, saya mengajak kita juga bertanya, aku bersama bagi siapa? Yakni mereka yang membutuhkan pertolonganku. Secara konkret, umat di tanah misi, para imam dan puder MSF di tanah misi yang memerlukan bantuanku. Maka mari kita ungkapkan cinta kita kepada mereka dengan memberikan dana-dana lewat amplop misi MSF. Biarlah akhirnya umat-umat di sana juga mengalami kasih setia Allah. Titik permenungan yang kedua, aku menjadi sama bagi siapa? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang sungguh mendorong kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Semoga kami terbuka bagi siapapun juga yang memerlukan bantuan kami, agar akhirnya cinta kasih-Mu dirasakan oleh banyak orang. Semoga iman umat-Mu yang jatuh Engkau kuatkan, yang lemah Engkau dorong-dorong agar kuat, yang mandek Engkau dukung, agar akhirnya iman kami tetap kuat dan semakin mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal Engkau terima dalam pangkuan, yang punya beban-beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang dengan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari mara bahaya dan segala penyakit. Terima kasih untuk dukungan bagi gereja dengan doa-doa, tenaga dan karya, dan dana, sehingga gereja tak bisa mewartakan cinta kasih Allah.
untuk Minggu Misi, amplop-amplop yang sudah diterima kemarin bisa diisi dengan dana sebagai dukungan bagi karya misi MSF dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan selama bulan Oktober. Prinsip sithik ora ditampik, akeh saha pikoleh menjadi prinsip kita bersama, berperhatian kepada umat dan Romo Buder MSF di tanah misi. Semoga kita semakin mampu menjadi sama bagi siapapun yang memerlukan bantuan kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.